Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Winasi, NIM T 2018-7074 dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi yaitu tentang fungsi asbabun nuzul dan metode penentuan asbabun nuzul. Nah, langsung saja yaitu ke fungsi asbabun nuzul. Nah, di sini ada beberapa fungsi yang dapat diambil dari mengetahui asbabun nuzul. Di antaranya yaitu yang pertama, mengetahui sisi-sisi positif atau hikmah yang mendorong atas persyariatan hukum, dan ini bermanfaat bagi orang yang beriman dan orang-orang yang tidak beriman. Nah, adapun manfaat bagi orang yang beriman, yaitu maka akan bertambah imannya dan timbul keinginan yang kuat untuk melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengamalkan ayat-ayat Al-Quran setelah nampak baginya kemaslahatan dan keistimewaan dari persyariatan hukum Islam. Dan untuk inilah Al-Quran diturunkan. Nah, sedangkan manfaat bagi orang yang kafir, maka hikmah-hikmah yang terdapat pada persyariatan hukum Islam itu akan menghantarkannya kepada beriman jika ia mau insaf atau sadar ketika dia mengetahui bahwa persyariatan hukum ini datang untuk menjaga kemaslahatan manusia, bukan untuk menjerumuskannya dan menghukumnya. Nah, sebagai contoh yaitu persyariatan hukum Islam yang secara bertahap dari dalam pengharaman khamr. Nah, kemudian yang kedua yaitu menghususkan hukum bagi siapa yang berpegang dengan kaidah bahwasanya ungkapan atau teks Al-Quran itu didasarkan atas kehususan sebab. Yang ketiga yaitu kenyataan menunjukkan bahwa ada kalanya lafal dalam ayat Al-Quran itu bersifat umum, namun membutuhkan penghususan yang penghususannya itu sendiri justru terletak pada pengetahuan tentang sebab turunnya ayat itu. Nah, yang keempat yaitu memastikan makna ayat Al-Quran dan menghilangkan kerancuannya. Kerancuan maknanya yaitu seperti pada contoh dalam Quran surat Al-Maidah ayat 93 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahum fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus solihati tsumma taqaw wa amanu tsumma taqaw wa ahsanu wallahu tuhibbul muhsinin. Nah, secara tekstual ayat di atas menunjukkan bahwa meminum khamr itu tidak berdosa selama orang yang bersangkutan itu tetap beriman dan bertakwa serta berbuat kebaikan, sebagaimana yang diduga oleh Utsman bin Maz'un dan Amr bin Ma'di dengan mengatakan bahwa khamr itu boleh berdasarkan pada Al-Quran surat Al-Maidah ayat 93. Nah, padahal sekiranya mereka berdua mengetahui sebab turunnya, niscaya mereka tidak akan mengatakan demikian. Sebab turunnya adalah ketika turunnya ayat pengharaman khamr, Quran surat Al-Maidah ayat 90, para sahabat menanyakan bagaimana nasib mereka yang terbunuh dalam perang fisabilillah yang sebelumnya mereka meninggal dunia mereka meminum khamr, padahal ia adalah kotoran, hukumnya haram. Lalu turunlah ayat tersebut. Dengan demikian, tidak bisa dikatakan bahwa ayat itu membolehkan lagi minum khamr setelah turun Quran surat Al-Maidah ayat 90 yang secara terang-terangan mengharamkan khamr. Karena yang dimaafkan dalam ayat 93 tersebut adalah perilaku para sahabat yang telah meninggal dunia sebagai syuhada, dan ketika itu khamr belum diharamkan. Kemudian yang kelima dari sudut pendekatan historis, kajian asbabun nuzulnya juga menjadi pintu pembuka dalam mendapatkan pengetahuan yang lebih menyeluruh tentang masyarakat dan kebudayaan di Arab pra-Islam dan semasa Nabi Muhammad aktif berdakwah hingga meninggalnya. Nah, kemudian materi yang kedua mengenai metode penentuan asbabun nuzul. Tidak ada cara untuk mengetahui asbabun nuzul kecuali riwayat yang sahih dari Nabi dan para sahabat yang menyaksikan turunnya ayat-ayat Al-Quran dan mengetahui
peristiwa yang terjadi atau pertanyaan yang diajukan kepada Nabi Muhammad SAW yang melatar belakangi turunnya ayat tersebut. Nah, di sini ada beberapa metode untuk mengetahui asbabun nuzul. Di antaranya yaitu mengambil yang paling sahih dan riwayat-riwayat yang berbilang itu diperiksa dan dipilih kesahihannya untuk dijadikan pegangan. Yang kedua yaitu apabila langkah itu tidak memungkinkan riwayat yang berbilang bernilai sama-sama sahih, jalan keluarnya yaitu dengan cara mentarjih. Apabila kedua riwayat kurang lebih sama sahihnya akan tetapi memungkinkan untuk dirajih, yang dipegang adalah yang rajih dan meninggalkan yang marjuh. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.